Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung komentar di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa apa sih yang menjadi pergumulan supaya kita itu tahu pemikiran kita yang baik di dalam Tuhan itu seperti apa ya Bella. Supaya kita itu benar-benar menang atas dosa kecanduan. Ya. Pasti teman-teman yang di rumah pasti memiliki kerinduan, wah aku pengen lepas kok sudah lama nih sudah mengikat, aku pengen bebas kayak gitu loh Bella. Ya tanya Bella. Ini pertanyaannya seperti ini. Ini tentang pacar ya Bella. Gimana caranya untuk lepas dari pacar? Ini cowok ya Bella. Kalau kita sudah diapa-apain hubungan suami istri itu, kecenderungannya cewek akan lebih takut ditinggal. Bagaimana supaya? Ini yang tanya ceweknya apa cowoknya? Ini dari Antonius Kurniawan 23. Sebagai kalau ini dua-duanya anak Tuhan, maka harus melakukan break lebih dulu dan kita konseling, ya, karena ini sudah merusak semuanya. Kalau yang namanya sudah diapa-apakan, yang satunya pengen mengapa-ngapakan, yang satunya mau diapa-apakan. Iya kan? Jadi sama-sama. Jadi ini negatif sama positif, jegrek langsung terjadi. Nah, ini langkah pertama adalah ayo kita bicara, temui kakak rohanimu, bicarakan sampai di mana. Sebab belum tentu loh kalau pacaran gini nanti, oh berarti harus menikah. Oh belum tentu. Berarti langkah pertama harus mencari kakak rohani. Ya, harus cari kakak rohani, bicara, utarakan. Karena hal pribadi apalagi loh, utarakan dari hatimu, buka semuanya supaya Tuhan menolong melalui firman-Nya dan melalui kuasa-Nya. Karena ini berbicara tentang masa depan yang terus menerus, seumur hidup. Pacaran bisa gak jadi, tapi lek pernikahan orang enek ceritanya gak jadi nek, mau wis nikah. Nah itu berbahayanya di situ. Jadi harus datang kepada kakak rohani, mendapatkan pencerahan, mendapatkan firman Tuhan, supaya tahu. Karena yang biasanya yang dipikirkan oleh orang yang sudah melakukan begini nih, mereka harus menikah. Kalau saya tidak, mereka harus berhenti berbuat dosa ya. Tapi untuk harus menikah belum tentu. Oh berarti dirugikan? No, itu sama-sama. Satunya pengen ngapak-ngapaknya, satunya pengen diapa-apain. Kecuali itu perkosaan, beda. Oke, kalau begini masih ada harapan untuk diperbaiki dan menikmati hidup. Sebab kalau tidak, wah itu pahit. Bahaya Bella ya. Bahaya banget. Sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Karena itu akan membuat tahun-tahun ke depan itu hancur. Bahkan masa depan hancur. Saya menemui kok banyak orang yang sudah melakukan kesalahan seperti itu, dan ketika hati mereka berbalik kepada Tuhan, mereka dipulihkan. Mereka dipulihkan, masa depan mereka pulih. Mereka bisa nanti menikah, tapi setelah mereka harus pulih dulu dua-duanya. Ada pemulihan dulu. Ada pemulihan dulu. Kalau tidak, enggak akan. Karena itu justru jadi bukan cari surga dunia, tapi itu neraka di dunia. Neraka di dunia. Oke Bella, terima kasih atas jawabannya Bella. Ini ada yang tanya lagi. Buat teman-teman jangan lupa tetap mau pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Ini ada dari pertanyaan dari Joy ZCP ya. Gimana gini Bella, cara kita agar sekedar ketika melakukan hal kecanduan secara rohani dan jasmani bagaimana? Agar kita sadar gitu loh Bella. Kalau kita itu melakukan hal-hal kecanduan. Yang kecanduan itu. Jadi istilahnya begini nih, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita kecanduan gitu kan? Biar sadar gitu loh diri kita misalnya. Supaya sadar. Jadi begini, Joy, ya baik-baik. Anak muda yang lainnya juga banyak kok yang nggak ngerti bahwa itu kecanduan. Seringkali begini, yang namanya candu itu keterikatan.
kamu tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang dan akhirnya mendorong kita untuk mencari dan melakukan itu. Gini aja deh, kopi. Ini bukan anak muda tok, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau biasa ngopi dan hari ini tidak ngopi, kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Hah? Gelisah kayaknya. Iya toh? Gelisah. Terus akhirnya dia berupaya toh. Bagaimana caranya mendapatkan? Nah, ini namanya sudah kecanduan. Oh, berarti ada yang tanya gini. Nah, ini repotnya begini. Berarti ngerokok tuh kalau nggak kecanduan nggak apa-apa. Loh, tenang ya, ngerokok bisa nggak kecanduan. Kalau cuma sekali, habis itu selesai ya sudah, mungkin icip-icip, pahit, belirai. Nah, rokok itu. Godong garing diracang-racang godong garing dipepen yang trotoar diracang-racang kok emot. Eman-eman. Nah, tapi biasanya kalau udah merokok 2-3 kali, itu mesti golei. Rasanya kayak mulut ini kayak katanya loh ya, aku ya urung tahu nyoba rokok. Ini saya nyoba ketahui watu-watu. Katanya pahit, rasanya kayak piye, lama-lama mengikat. Kalau udah ada rokok kelamaan. Jadi yang sebenarnya bikin dosa itu karena kecanduan. Gitu. Oke. Hanya itu saja. Apapun kecanduannya kecuali kecanduan datang kepada Tuhan. Nah, ini kok kita nenek aku dulu loh. Kita datang kepada Tuhan. Kita kecanduan datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan, coba pikirkan. Alangkah indahnya itu. Padahal itu benar-benar jadi nyanduni juga ketika menikmatinya. Gimana? Saya berharap itu benar-benar menolong kamu muda ya. Karena jangan izinkan dirimu terikat dengan apapun juga. Bu, mau tanya Bu, berarti kalau kita punya hobi yang hobi itu mengikat kita berarti juga termasuk kecanduan. Iya. Kan positif ya Bu itu, tapi ketika itu sudah menyita banyak waktu kita, pikiran kita tertujunya ke hobi kita itu. Iya. Menyita banyak waktu berarti. Iya. Jadi dosa kan akhirnya. Iya. Itu masih jadi masalah kok. Jadi mungkin ketika kita melakukan hobi itu kita nggak salah, tapi gara-gara kita terus-menerus terikat dengan hobi itu, terikat kan sudah. Kan kamu mesti meluangkan waktu, mesti cari kesempatan. Kira-kira ribut be istri muda, ribut be anak muda, ribut sama orang tua muda, ribut kan? Ya, bikin dosa tuh. Kan makanya banyak anak-anak muda itu kadang juga kalau yang sudah tertulis di Alkitab, kita itu kan mudah mungkin ya. ada apa-apa kan kalau itu kan masuk zona abu-abu, jadi ya. saya nggak berdosa, saya nggak melakukan pornografi nggak apa, tapi hobi itu menyita banyak waktu. Nah, itu kan Ada akibatnya. game, ada mungkin handphone, HP, Ya. sosial media mungkin banyak menghabiskan waktu. Ya. Jadi semua keterikat, kalau sudah masuk kita terikat tuh berarti gini. Hidup kita tuh nggak lengkap kalau nggak ada itu. Jadi kita akan berusaha untuk kesana terus. Handphone itu, wah itu bisa bikin kecanduan ya. Bangun tidur, sing dibuka apa? HP. Mau tidur, HP lagi. HP lagi. Tengah belajar apa lagi di rumah kayak begini nih? Apa yang dibuka? HP juga. Dan bisa merana kalau nggak ada HP. Nah itu sudah mulai kecanduan. Nah ketika kita mulai kecanduan, ini loh yang bikin akhirnya berdosa. Ribut dengan orang tua, ribut dengan mamamu. Dia bilang, mau dipanggil, saya aku sing dolanan game loh, piye lagi itu, ya toh? Saya enggak dengar suara mama, jam belajar kurang, bersosialisasi sama orang lain kurang karena HP terus. Makanya hati-hati. Jadi kecanduan di sini bukan hanya berbicara tentang hal pornografi, terus sabu. Wah kalau itu jelas dong. Ya. Kelihatan itu. Bagaimana kecanduan hal yang kita pikir nggak apa-apa. Kecanduan delok bal-balan terus itu. Wah itu apa delok bal-balan tengah wong iku ape. Pokoke ana acara apa, wah nek bal-balan tinggal sakabeh. Nah ini mulai sudah. Ini berbahaya. Ada pertanyaan lagi, Bella. Dari Mas Akvito. Hmm. Bagaimana
bagaimana kita lepas dari hal kecanduan seperti minum-minuman beralkohol. Padahal seringkali kita sudah mengingat Tuhan dan punya waktu buat saat teduh, tetapi kita seringkali tetap jatuh. Oke, gitu. Itu kembali lagi kepada pikiran. Seberapa gigih kita menaruh di pikiran kita. Alkohol, Amsal berkata, jangan kamu mabuk ataupun minum anggur, karena akan membuat matamu merah dan kamu tidak akan berakal budi. Nah, firman Tuhan yang seperti itu kita harus masukkan terus. Karena kecanduan seperti ini kan sudah kecanduan, padahal kita sudah punya saat teduh. Nah, kita saat teduhnya cuma berdoa, cuma menyembah, tapi tidak mengganti pikiran kita. Ini loh kuncinya. Pikiran kita enggak kita ganti dengan firman, tidak akan. Mungkin sembuh doa pelepasan, tumpang tangan, tumpang kaki, bisa, ya toh? 2 minggu, minggu ketiga atau 2 bulan, bulan ketiga median. Karena apa? Nggak di-set pikirannya. Coba video ya itu. Masukkan setiap hari di pikiranmu. Aku ini ciptaan Allah. Aku anak Allah. Tubuhku baik Allah. Dan anggur itu tidak bagus. Dia merusak. Kalau cuma sedikit melancarkan pencernaan. Tapi kalau aku sudah minum ketagihan, berarti itu merusak seluruh organ tubuhku. Setiap kamu mau pegang itu, ingat itu kembali. Saya jamin Roh Kudus, apalagi kamu punya jam doa, Roh Kudus menolong kamu. Ketika kamu pegang miras itu, tiba-tiba pikiranmu langsung kamu isi dulu. Oh, ini adalah sesuatu yang jahat, ini mematikan aku, ini adalah musuh besarku. Gua masa musuh besar diombe. Karena pikirannya seringkali diam, gitu loh, netral, nggak kita lawan. Kita melawannya dengan apa? Dengan pikiran kita ganti sesuai dengan firman Tuhan. Aku udah mau masa depanku hancur gara-gara minum. Minum ini menakutkan, merusak organ tubuhku. Jelas secara kesehatan. Coba pikirkan itu semua. Merusak ginjalku, merusak liverku. Aku pengen berumah tangga, aku pengen kuliah, aku pengen bekerja dengan baik. Hilanglah kalau begitu. Ada pertanyaan lagi? Iya. Buat teman-teman jangan lupa, kalau yang menjadi undang-undang, kalau mau curhat sama siapa, mau bingung mau curhat sama siapa ya, mumpung ada kesempatan buat teman-teman, silahkan menghubungi komentar di bawah ini ya. Jangan lupa. Ada pertanyaan dari Yehuda Ronoko. Kalau tidak dihubungi atau menghubungi pacar sehari rasanya gelisah, berarti juga termasuk kecanduan ya Bu? Gimana? Iyalah. Iyalah, Yud. Termasuk kecanduan itu, makanya berhati-hati karena cinta itu kuat. Katakan kitab Kidung Agung, air yang banyak tidak bisa menghanyutkan. Cinta itu kuat. Itu kecanduan sih, makanya harus bisa menguasai diri. Coba los nih, nanti tengah-tengah kamu bertugas karena namanya kecanduan, kok sehari ini tugas penuh, gak bisa menghubungi. Di tengah-tengah kamu tugas mengerjakan sesuatu, kalau kamu tidak menahan diri, kamu ambil HP, dimarahi sama atasanmu, komandanmu lah. Karena, nah ini kita harus menguasai diri. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ini ada lagi. Kadang gini Bella, banyak masalah itu kadang kalau video porno, kemudian rokok, terus kemudian apa lagi ya? Itu hanya sebagai pelarian gitu, gimana Bella? Kalau saya nanti banyak masalah nih, iya ya larinya. Kalau nanti kadang kan takut ini cerita sama kakak rohani. Pelariannya itu hanya di situ. Nah, kalau sudah nonton itu rasanya lego. Kalau sudah ngerokok itu rasanya lego. Gimana itu termasuk kecanduan yang bagaimana atau caranya mengatasinya seperti apa? Oke, sahabat muda. Kalau pornografi, mungkin kalau kamu cuma sekali aja nonton seumur hidupmu, ya gak kecanduan namanya. Tapi kalau kamu sudah sekali, pengen lagi kamu turuti. Pengen lagi kamu turuti, genep 3 kali, kamu pasti pengen lagi. Nggak mungkin dah. Pasti itu terjadi. Nah, seringkali banyak salah langkah. Ketika kamu stres,
bete, apa nah itu bahasanya? galau. Galau. Ya toh? Nah, terus kamu cari pelampiasan rokok. Wah, kalau merokok rasanya lega. Enggak lah. Coba kalau nggak percaya, ingat-ingat berapa kali kamu galau, terus berapa kali kamu kerokok. Mana mungkin kita galau seumur hidup cuma sekali atau 3 kali? Kita berkali-kali kan? Bener kan? Berkali-kali karena keadaan bisa membuat kita galau semuanya. Tapi setiap kita galau kita lari maunya ke rokok atau ke pornografi. Ya pasti itu lupa. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? No. Gak menyelesaikan masalah, sahabat. Engkau selesai ngerokok, mikir lagi, ingat lagi, balik lagi ke dalam kondisi masalah. Makanya kecuali begini, bisa enggak kamu merokok sekali, terus itu pikiranmu langsung berubah, ting kayak gini, oh gini, oh aku udah memikirkan masalah lagi. Setelah rokokmu mati, kamu tidak ingat lagi untuk seterusnya. Ya mungkin rokok jawaban ya berarti ya. Tapi kayak orang enek sih gitu itu. Belum pernah saya lihat orang gitu, pasti dia akan mengulang kembali ke rokok lagi. Kembali, ha. Iya kan? Itu termasuk kecanduan. Kecanduan. Kalau kecanduannya rokok itu kalau hanya sekedar itu kan ada tadi kan kalau ada masalah Bella. Ini beda lagi. Bagaimana kalau rokok atau nge-vape ya Bella, kalau zaman sekarang mungkin banyak yang nge-vape itu sebagai gaya gitu gimana? Kalau nggak ada masalah tidak rokok, di rumah tidak rokok, di mana tidak rokok. Tapi kalau lagi kumpul-kumpul itu kayak gaya gitu loh Bella. Itu gimana? Sekarang saya tanya, bisakah seseorang yang sudah mencoba vape itu toh ataupun rokok itu lebih dari 3 kali terus tidak pengen lagi? Susah. Nggak ada. Mesti pengen lagi kan? Karena itu ada nikotinnya. Ada daya tariknya di situ. Vape itu katanya untuk tampilan saja. Ya lah, penampilan, keren, laki-laki. Jadi yang tidak pakai vape bencong. Menurut dia begitu. Iya kan? Nah, tetapi apakah bisa cuma sekali aja pakai vape? Tidak bisa Bella. Itu termasuk keterikatan. Keterikatan. Walaupun kumpul-kumpul hanya sekedar berkumpul-kumpul. Lah kumpulnya apa seumur hidup itu cuma sekali 2 kali? Ya enggak, pasti Enggak. sering ya. Setiap hari. Kumpulnya setiap hari. Berarti termasuk keterikatan. Nah, jadi faktanya kebenarannya seperti itu. Itu mengikat. Oke. Ada lagi pertanyaan dari mana? Dari Kuantan lagi. Oh, pantang. Kalau misal kita sudah ikut pelayanan, tapi masih sering jatuh bangun di area keterikatan itu, apakah kita masih layak untuk masuk dalam pelayanan? Oke, ini karena khusus untuk pelayanan, maka engkau harus penyelesaian lebih dulu. Penyelesaian sampai dibimbing, sampai ada tahapnya. Kami punya kriteria untuk pelayanan, untuk seorang pelayan. Kalau jemaat, maka kita akan bimbing supaya dia lepas. Tapi kalau pelayanan, ketika dia jatuh seperti itu, terus belum beres dia melayani, kasihan tuh. Dia menipu dirinya sendiri. Gitu loh. Seandainya seperti Bu Ella begini, Bu Ella tuh dalamnya merah, tapi Bu Ella ngomong kepada kalian, Bu Ella tuh hijau loh, padahal dalamnya merah. Bukankah itu menipu diri sendiri? Kamu percaya kepada Bu Ella bahwa Bu Ella hijau karena Bu Ella bilang hijau, oke? Tapi hatinya Bu Ella nurani, pikirannya Bu Ella kan berkata, kamu menipu. Wah, itu lebih gak enak. Jadi selesaikan dulu. Pertanyaan lagi? Jadi semangat ya anak muda. Iya. Dari Joy lagi, kalau kita jatuh pada hal kecanduan, misalnya kecanduan A, nah pada hari ini dan esok hari tapi jatuh dalam yang kecanduan lain, apakah itu berarti kita gagal atau berhasil dalam berubah? Kecanduan A, terus kita sudah tidak kecanduan lagi. Ya tapi
Terus kecanduan yang lain. lainnya lagi. Berubah Ya, dan berarti Dari lubang tutup lubang. ini yang namanya kita belajar. Kita belajar. Kita selesaikan A, kita menang di area A. Habis itu ada area B. Kita juga harus menang di situ. Kalau area A berhenti, terus lari ke B, itu yang salah. A-nya berhenti karena dapat pelarian B, itu salah. Tapi kalau A kita berhasil untuk lepas, dan sekali waktu itu perkara lain jerat kita, berarti kita harus belajar dari hal itu supaya kita tidak terjatuh terus. Nah, seberapa banyak kali kita kepleset, ketika kita tetap berbalik, maka Tuhan akan tetap mengampuni. Nah, cuman yang jadi masalah kalau kita tidak ada usaha ngubah pikiran, itu tadi, kok pas kepleset pas Tuhan datang repot itu. Tetapi kalau tadi loh ya, bedanya ya, jelas ya, bisa lepas dari A, memang murni mau melepaskan, ubah pikiran, lepas. Tapi tidak tahu kapan lagi ada B, kok rupanya terjerat. Tapi harus tetap berusaha untuk lepas karena hidup ini tawaran banyak. Tapi seiring waktu, maksudnya aku dulu pernah melakukan ini kan, yang jangan jatuh pada lubang yang sama lah, bodoh lah. Udah tahu di depan tuh ada lubang, kamu terjun di situ dan berharap Tuhan mengirimkan malaikat untuk menantang kaki. Tuhan ketika tadi kan firman-Nya tadi kan seperti ini, menang atas dosa kecanduan. Yang pertama kita harus set pikiran kita ya, supaya apa yang kita pikirkan itu yang terjadi atas kehidupan kita. Kita harus berpikir yang positif. Terus yang kedua kita harus menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar nyata atas kehidupan kita. Ketika kita menyadari, ketika kita berpikir positif, pastilah roh Allah itu turun atas kehidupan kita. Oke, selamat bergabung bagi yang sedang bergabung. Buat teman-teman yang di rumah yang masih ada unek-unek atau masih ada pergumulan, aku mau bertanya ini bisa menghubungi kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan. Ini dari saya sendiri. dari SMS bilang, Ya. kadangkala bilang kita itu sudah mesat pikiran dengan baik. Tadi kan pemikiran yang baik, apa yang pemikiran kan otomatis kita yang jadi. Kalau ke gereja ya ke gereja, komsel ya komsel, terus kemudian sudah berpikir yang positif, tetapi ketika pelepasan itu susah untuk dilepaskan. Bagaimana caranya, Bu Ila? Jadi begini, kita tidak, kalau untuk kecanduan ya, keterikatan ini, kita berjuangnya adalah yang pertama tadi kesadaran bahwa roh Allah ada dalam diri kita. Yang kedua kan pikiran kita harus kita isi. Nah ini yang jadi masalah biasanya, kita tuh berpikir kalau kita udah ke gereja, udah komsel, sama lagi, satu lagi cukup. Enggak, kalau melawan kecanduan sehari itu bisa 10-20 kali ngisi pikiran kita bahwa kita ini anak Allah dan aku ini adalah ciptaan baru. Harus sadar ya. Tiap hari melawannya karena ini sudah keterikatan. Karena kalau kita tidak lawan dengan pikiran, saya kasih tahu, berarti mau menyerah. Lebih susah nanti doanya, pelepasannya. Tapi ketika kita percaya, terus satu kita percaya, yang kedua kita isi pikiran kita dengan firman, dengan kebenaran, dengan pikiran positif, ya otomatis nyingkir lah. Enggak bertahan lama kok itu. Kalau terikatnya sudah puluhan tahun, setiap hari latih pikiranmu dengan positif, tetap berdoa, sadari tentang Tuhan, 3 bulan. Bahkan doa sendiri saja di rumah jebol, pasti jebol. Pasti ya. Tapi masalahnya, apakah kita mau tiap hari memikirkan itu? Memikirkan firman, memikirkan siapa kita di dalam Yesus. Nah itu, gak ada kata gak bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Masalahnya dosa itu enak. Itulah, bagi daging ini, Masalahnya dosa itu enak. dosa itu enak. Ujungnya adalah Mau. mau.
berdoa sedikit, rezeki banyak. rezeki banyak. Baca firman sedikit, berhikmat. Ya. Ya toh? Iya. Datang kepada Tuhan sedikit saja, tapi kita mengalami mujizat yang besar. Ya cara nih, orang kalau kerja aja kerjanya sedikit, dapatnya juga sedikit. Enggak Bu, itu buktinya yang punya duit itu kerjanya cuma sedikit, enggak seperti saya. Beda deh. Dia sudah dari awalnya mungkin, sekarang tinggal kerja, tinggal komando begitu saja. Dulunya masih kerja keras. Jelas itu? Jelas. Oke, sahabat, ayo. Ya teman-teman, masih ada waktu buat teman-teman untuk bertanya, bisa komentar di bawah ya. Karena malam ini kita akan rame-rame mengambil keputusan, Yes. memutuskan mata rantai keterikatan. Entah itu karena orang tua, karena kakek kita, karena nenek moyang, kita putuskan di dalam nama Yesus malam ini. Sehingga anak-anak kita adalah nantinya bakalan anak-anakmu tuh loh. Itu adalah generasi benih ilahi yang akan memimpin dunia ini. Coba pikirannya jernih. Sekarang loh, kalau kita lihat faktanya saja, penyakit COVID ini, orang kalau divonis COVID, terus dia berpikir negatif, ngenes terus, cepat mati kok cepat mati. Cepat mati kan? Sebenarnya loh, keadaan ini membuktikan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira bagaimana caranya kalau pikirannya buta? Mana bisa? Hati gembira karena pikiran kita juga sesuai dengan firman Allah, karena ada pengharapan. Di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Oke. Buat teman-teman yang masih mungkin mau curhat bingung atau bimbang, bisa menemui kakak rohaninya masing-masing. Pasti di dalam kakak rohani pasti ada hikmat-hikmat yang sudah Tuhan turunkan. Ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mau curhat, mau mungkin SMS juga lagi mungkin kurang pede atau mau komentar juga kurang pede, mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapa tahu teman-teman, ketika kita nyanyi dengan kesungguhan hati, di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat malam hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, lebih daripada apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami saat ini mungkin kami terikat Tuhan, kami percaya bahwa nama-Mu memberikan kami kekuatan untuk kami bebas, untuk kami merdeka di dalam Engkau. Kami ucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat hikmat yang baik, pemikiran yang baik di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sembah bagi nama-Mu Tuhan, mulia, mulia, glory, glory, bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat syukur bagimu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, sembah bagimu Tuhan, lebih dari segalanya,
kekuatan kepada kami semuanya Amin. untuk mengerti firman-Mu. Sekarang Tuhan, bagi teman-teman kami yang di rumah yang mempunyai beban berat, kesulitan, Tuhan, mereka sudah berulang kali mencoba untuk lepas dari kecanduan. Malam hari ini ketika mereka melakukan firman-Mu, aku percaya, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan surga turun akan menolong-Mu Amin. untuk berpikir seperti firman Allah. Yes, benar. Berpikir kebenaran. Ketika engkau berpikir kebenaran, engkau akan melawan seluruh dosa keterikatan itu. Dan malam hari ini aku berkata di dalam nama Yesus Kristus, aku memutuskan dalam nama Yesus, kekuatan surga mengalir. Terima kasih Tuhan, buat kami bisa menikmati hidup kami tanpa keterikatan. Yes, benar. Tuhan, karena seluruhnya yang mengikat kami di dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika kami mengikatkan diri kami kepadamu, maka hidup kekal itu kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa kita, kalau teman-teman belum atau kelewatan, bisa nonton diulang di akun YouTube. Oke, selamat berjumpa Minggu minggu depan. depan. Tuhan Yesus memberkati.